Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 kelas S4B Pendidikan Matematika akan membahas mata kuliah kimia lanjut materi tentang senyawa karbon. Silakan menyaksikan video pembahasan dari kami. Pertama kali yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu pengertian senyawa karbon sendiri. Senyawa karbon adalah jenis senyawa dengan atom atau komponen penyusunnya sebagian besar merupakan atom karbon. Namun, tidak menutup kemungkinan mengandung atom lain, seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, dan unsur-unsur organik yang lain. Selanjutnya yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu tentang keunikan atom karbon, yang dimana karbon sendiri ini ditandai dengan huruf C. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi dengan nomor atom 6, dan juga atom C ini memiliki 4 elektron valensi, sehingga untuk mencapai kestabilan atau mencapai konfigurasi oktet, maka atom C akan membentuk ikatan kovalen tanpa adanya PB atau pasangan elektron bebas. Selanjutnya, atom karbon ini membentuk ikatan kovalen dengan berbagai unsur non-logam, terutama unsur hidrogen, oksigen, dan golongan halogen lainnya, seperti fluor, unsur klorida, bromida, dan yang terakhir unsur yodium. Selanjutnya, atom karbon kali ini ada atom karbon relatif kecil, yang dimana sesuai dengan nomor periodenya yaitu 2. Atom karbon hanya memiliki 2 kulit atom, sehingga jari-jari atom karbon relatif kecil. Keuntungan dengan jari-jari relatif kecil ini ada ikatan kovalen yang dibentuk karbon relatif kuat, dan juga ada karbon dapat membentuk ikatan rangkap dan rangkap 3. Pembahasan selanjutnya ada rantai karbon, yang dimana rantai karbon sendiri ini menyangkut dengan atom karbon. 4 elektron valensi dapat membentuk ikatan antara atom karbon yang berupa ikatan tunggal, rangkap, dan juga rangkap 3, dan juga meliputi dengan lingkar atau siklik yang menjadi jumlah senyawa karbon sangat banyak. Selanjutnya ada atom karbon primer, sekunder, dan juga tersier. Berdasarkan jumlah atom karbon yang diikatnya, atom karbon dibagi menjadi yang pertama ada atom karbon primer. Atom karbon ini yang dimana artinya atom karbon yang terikat langsung pada atom karbon lainnya. Atom karbon sekunder yaitu atom karbon yang kedua atau atom karbon yang terikat pada 2 atom karbon lainnya. Selanjutnya ada atom karbon tersier yang artinya atom karbon yang terikat pada 3 atom karbon lainnya. Dan yang terakhir ada atom karbon kuartener atau atom karbon 4, yang dimana atom karbon yang terikat pada 4 atom karbon lainnya. Selanjutnya tinggal mengikuti bagaimana contohnya saja. Selanjutnya ada contoh dari tata nama senyawa. Yang contoh pertama ini ada atom karbon primer. Contohnya yaitu CH3, dan juga ada atom karbon sekunder yaitu CH2. Lalu ada atom karbon tersier yang dimana contohnya itu dia memiliki cabang CH, cabang CH3, dan juga ada atom karbon kuartener yang dimana atom karbon ini terikat pada 4 atom lainnya seperti yang dicontoh ini. Selanjutnya pembahasan kali ini ada hidrokarbon yang ditandai dengan H-C atau H strip C. Pengertian hidrokarbon sendiri ini adalah senyawa karbon yang paling sederhana,
yang dimana terdiri atas unsur C dan H, lalu menjadi keberadaan jumlahnya paling banyak. Hidrokarbon sendiri ini dikelompokkan berdasarkan bentuk rantai C dan jenis ikatan rantai C-nya. Berdasarkan bentuk rantai C, ada yang pertama alifatik, yang dimana rantai terbuka, lalu ada alisiklik, yang dimana rantai lingkar, dan juga ada aromatik, yang dimana rantai cincin dan konjugat, artinya yang berselang-seling atau tunggal rangkap. Nah, selanjutnya ada berdasarkan jenis ikatan C-nya, yaitu alkana, alkena, alkuna. Seperti di pembahasan materi kimia dasar yang kemarin itu, yang dimana kita telah mempelajari alkana, alkena, dan alkuna. Selanjutnya seperti di slide yang sebelum ini ya. Nah, hidrokarbon sendiri ini memiliki beberapa golongan, yang dimana ada 3 golongan. Yang pertama, ada golongan alifatik, yaitu yang dimana alifatik memiliki yang artinya rantai terbuka, seperti contohnya ini dinamakan dengan metana. Lalu alifatik sendiri ini dibagi menjadi 2 kurang lebih ya, dibagi menjadi 2. Nah, terus alifatik ini ada jenuh yang dimana dinamakan dengan alkana. Alkana sendiri memiliki ikatan tunggal. Lalu dari golongan hidrokarbon yang kedua ini ada alisiklik. Alisiklik sendiri memiliki rantai lingkar atau cincin. Seperti contohnya ini yang dimana dinamakan dengan siklobutana. Lalu selanjutnya ini dari penggolongan hidrokarbon ada aromatik. Aromatik sendiri memiliki arti rantai lingkar terkonjugasi. Seperti contohnya ini yang dimana dinamakan dengan benzena. Lalu kembali lagi ke alifatik. Nah, alifatik ini ada jenuh dan tak jenuh. Yang dimana jenuhnya itu ada alkana, dan yang tak jenuhnya ini ada alkena dan juga alkuna. Nah, pengertian alkana sendiri ini ikatan tunggal yang dimana memiliki rumus umum CnH2n plus 1, dan juga kembali ke tak jenuh. Nah, di tak jenuh ini dibagi menjadi 2 bagian, ada alkena dan juga alkuna. Alkena sendiri ini memiliki arti rangkap 2, yang dimana rumus umumnya yaitu CnH2n. Selanjutnya yang terakhir pada golongan karbon ini ada alkuna, yang dimana alkuna yaitu rangkap 3, dan dia memiliki rumus umum CnH2n-2. Selanjutnya ada pengertian tentang alkana ya. Pasti tahu kan alkana ini kan ikatan tunggal. Nah, lebih jelasnya, alkana ini memiliki hidrokarbon jenuh atau ikatan tunggal, dan alifatik atau rantai terbuka. Semua ikatannya ini ada C-nya tunggal. Lalu rumus umumnya CnH2n plus 2, yang dimana N ini jumlah atom C. Deret homolognya ini seperti yang digambar contoh ini ya, yang alkana ini pasti CH4 ini metana, dan juga C2H4 ini etana. Pokoknya tentang alkana ini yang dimana akhirannya ini tentang anak-anak gitu deh, pokoknya nama hurufnya itu, nama senyawanya itu anak-anak. Nah, di pembahasan kali ini mengenai tentang
deret homolog dari alkana ya, yang tadi dibahas di slide sebelumnya. Nah, tata nama alkana ini ada beberapa pengertian, yang dimana yang pertama, pilih rantai induk, yang artinya rantai yang terpanjang dalam molekul. Dan yang kedua, beri nomor cabang. Kenapa bisa beri nomor cabang? Karena rantai induk ini diberi nomor urut. Dengan sedemikian rupa, rantai cabang mendapat nomor yang terkecil. Selanjutnya yang ketiga ini ada beri nama cabang dengan nama alkyl striphiranil, atau sama dengan nama alkana hanya ana diganti il. Semisal metana menjadi metil, lalu propana menjadi propil. Dan yang terakhir ini, jika terdapat lebih dari satu cabang sejenis dan di mana nama cabang ini disebut sekali saja dengan diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang, yang dimana cabang 2 disebut dengan di, 3 disebut dengan tri, 4 disebut dengan tetra, 5 disebut dengan penta, dan seterusnya. Tata nama alkana sendiri ini memiliki beberapa pengertian. Nah, yang dimana yang pertama ini menentukan rantai utama dengan memilih rantai C terpanjang. Ada induk dan juga cabang. Dan juga induk ini seperti contohnya CH3 strip CH, strip CH2, strip CH3. Dan juga cabangnya ini dari CH menurun menjadi CH3. Yang kedua, memberi nomor pada rantai utama secara berurutan dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Seperti contoh yang tadi, CH3, strip CH, strip CH2, strip CH3, yang dimana CH2 pada nomor berurutan kedua ini memiliki cabang ada CH3. Nah, dari contoh ini disebut dengan 2-metilbutana. Dan yang ketiga, menentukan letak gugus atau cabang yang terikat pada rantai C dan pilih notasi angka yang paling kecil. Cabang yang berbeda ditulis sesuai urutan abjad dari nama cabang itu. Seperti contoh ya. Nah, yang dimana angka satunya ini, angka urut nomor 1 ini dari sebelah kanan. Lalu yang keempat, apabila ada gugus alkil yang sama lebih dari 1, gunakan di, tri, dan tetra. Gugus alkil ini yang kurang lebih yang kayak cabangnya itu ya, yang ada di cabangnya itu. Sifat-sifat alkana sendiri ini ada 4. Yang pertama, sukar larut dalam senyawa polar atau air, tetapi larut dalam pelarut non-polar. Lalu yang kedua, pada T kamar, yang dimana C1 min C4 berwujud gas. Suku-suku berikutnya berwujud cair. Suku tinggi berwujud lebih dari C18 berwujud gas. Yang ketiga, semakin banyak rantai C, maka T didih semakin tinggi. Untuk jumlah C yang sama, semakin banyak cabang, maka T didih semakin kecil. Dan yang terakhir, sukar bereaksi dengan senyawa lain, disebut sebagai parafin atau afinitas kecil. Nah, yang terakhir ini selanjutnya itu dari pembahasan alkana ya. Reaksi-reaksi alkana yang dimana terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran ini menghasilkan CO2, CO, H2O, dan juga jelaga atau disebut dengan partikel C. Dan yang kedua, ada reaksi substitusi yang dimana
penggantian atom H dari alkana dengan atom lain, khususnya halogen, menjadi reaksi halogenasi. Dan yang ketiga, ada reaksi perengkahan atau disebut dengan cracking. Artinya yang dimana alkana rantai panjang menjadi potongan-potongan C yang pendek, dan terjadi pada P dan T tinggi tanpa O2. Seperti contoh, di sini ada kurang lebih 3 contoh ya. Nah, kalian bisa dilihat sendiri. Oke, nah, hidrokarbon alifatik atau rantai terbuka dan tidak jenuh, di mana pada salah satu rantai si strip C-nya atau ikatan rangkap 2 strip C sama dengan C-min. Rumus umum CN H2N, N adalah jumlah atom C. Tata nama sama seperti alkana, hanya saja akhiran ana diganti dengan ena, misal etana menjadi etena. Dan di bawah ada deret homolog. Kalian bisa pelajari kotak yang ada ini. Lalu tata nama alkena. Tentukan rantai induk, rantai C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. 2. Beri nomor rantai induk sedemikian rupa rantai ikatan rangkap memiliki nomor yang terkecil. Jika ada cabang nama sesuai dengan jumlah atom C alkilnya, jika lebih dari 1, tata nama cabang sama aturannya dengan nama alkana. 4. Urutan nomor cabang, strip alkana, alkil, strip nomor rangkap, strip nama, dan induk. Reaksi-reaksi alkena. Yang pertama, RX pembakaran, menghasilkan CO2, CO, H2O, dan lebih banyak jelaga partikel C. Lalu RX adisi, penambahan sama dengan penjumlahan. Dari ikatan rangkap, ikatan tunggal jenuh dengan cara menangkap 2 atom lain pada ikatan rangkap. Strip C sama dengan C strip untuk memperoleh ikatan tunggal. A. Reaksi hidrogenasi alkena plus H2. Yang B. Reaksi hidrohalogenasi alkena plus HX atau hidrogen halidah. Yang C. Reaksi halogen adalah alkena plus unsur halogen dalam kurung F, C1 BRI 1. Yang lalu ada RX polimerisasi atau molekul kecil sampai molekul besar. Aturan Markovnikov, jika suatu HX bereaksi dengan ikatan rangkap asimetris, maka produk utama bereaksi adalah molekul dengan atom H yang ditambahkan ke atom C dalam ikatan rangkap yang terikat dengan lebih banyak atom H, seperti CH2 sama dengan CH strip CH3 plus HC1. Itu propena. Lalu ada CH3 strip CH3 CH1. 2 strip itu kloropropena. Nah, CH2 sama dengan CH strip CH3 plus CH1 CH2 strip CH strip CH3 propena. Nah, itu ada 1,2 di kloropropana. CH2 sama dengan CH2, lalu dalam kurung strip CH2 and strip itu adalah etana dan polietilena. NCH2 sama dengan CH strip min CH2 CHN vinyl klorida atau polivinilklorida. Kalian bisa memahami sendiri.
tabel yang ada di sini ya, teman-teman. Alkuna, hidrokarbon alifatik rantai terbuka dan tidak jenuh, di mana pada salah satu rantai strip C-nya ikatan rangkap 3. Strip C sama dengan C strip. Rumus umum CnH2n-2 N atau jumlah atom C. Tata nama sama seperti alkana, hanya saja akhiran ana diganti dengan una. Misal, etana menjadi etuna. Di bawah contoh deret homologi. Coba teman-teman bisa simak ini tabel berikut ini. Nama alkuna yaitu cara penamaan alkuna sama dengan alkena. Posisi ikatan rangkap dan gugus cabang itu rantai utama. 2 strip mentil, strip 3 strip heksuna. Nah, H3C strip, contohnya H3C strip C, H2 strip C, strip C, strip CH dan CH3. Itu kalian pelajari ya teman-teman. Tentukan nama yang tepat untuk senyawa berikut ini. CH3 turun ke H3C strip CH, strip CH2 strip HCI C, CH2 strip CH3. Langkah penyelesaian 1. Rantai induk ada 6C, di mana pada nomor 2 ada ikatan rangkap 2 menuju 1 strip heksena. Lalu yang kedua, cabang adalah gugus heksena pada nomor 3 etil dan nomor 5 etil. Jadi nama senyawa 3 strip etil, strip 5 metil 1 heksena. Nah, kalian bisa ngeliat ya teman-teman tabel yang ada di bawah ini. Reaksi alkuna. RX pembakaran menghasilkan CO2, CO, H2O, dan lebih banyak gejala partikel C. RX adisi atau penambahan sama dengan penjenuhan. Untuk penjenuhan alkuna dibutuhkan reaksi 2 kali lipat dari alkena. Yang A, reaksi hidrogenasi atau alkuna plus 2H2. B, reaksi hidrohalogenasi atau alkuna plus 2HX atau hidrogen halidah. C, reaksi halogen atau alkuna plus 2 unsur halogen. F, C 1BRI. Dan terakhir RX, polimerisasi atau molekul kecil menuju molekul besar. Reaksi alkuna. RX pembakaran menghasilkan CO2, CO, H2O, dan lebih banyak gejala partikel C. RX adisi atau penambahan sama dengan penjenuhan. Untuk penjenuhan alkuna dibutuhkan reaksi 2 kali lipat dari alkena. Yang A, reaksi hidrogenasi atau alkuna plus 2H2. B, reaksi hidrohalogenasi atau alkuna plus 2HX atau hidrogen halidah. C, reaksi halogen atau alkuna plus 2 unsur halogen. F, C 1BRI. Dan terakhir RX, polimerisasi atau molekul kecil menuju molekul. Di situ ada HC strip C strip CH3 plus HBr ke HC sama dengan C strip CH3 plus HI HC strip C strip CH3. 1 strip propuna propana dan 2 strip bromo strip propena dan 2 strip bromo strip 2 strip iodo. Alkohol, eter, aldehid, keton, asam karbosilat, ester.
senyawa turunan alkana. Lanjut. Di sini ada tabel nomor, nama, IUPAC, trivial, rumus struktur, rumus molekul, gugus fungsi. Yang pertama, alkanol alkohol, R strip OH, CN H2N plus 2O, strip OH. Lalu yang kedua, alkoksi alkana ester, rumus struktur R strip O strip R, rumus molekul CN H2N plus 2O, gugus fungsi strip O strip. Nah, ada alkana aldehid, lalu alkanon keton, alkanoat akarbosilat, alkil alkonoat ester, halo alkana alkil halida. Kalian bisa coba paham tata nama senyawa turunan alkana, nomor cabang-cabang, nama cabang urut abjad, nomor gugus fungsi, strip nama induk. Yang pertama, mengidentifikasi gugus fungsi. 2. Memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. 3. Menulis nomor dimulai dari salah satu ujung sedemikian sehingga posisi gugus mendapat nomor terkecil. 4. Menuliskan nama dimulai dari nama cabang, nama alkil sesuai dengan jumlah atom, kemudian nama rantai induk. Cabang-cabang sejenis digabung dan dinyatakan dengan awalan di strip tri, tetra, dan seterusnya. Penulisan cabang yang berbeda diurutkan sesuai dengan abjad. Nah, selanjutnya yang A ada alkohol atau alkanol. Alkohol adalah etana dengan satu atom H diganti oleh gugus fungsi. Rumus umumnya CnH2n plus 2O. IUPAC yaitu mengganti akhiran A menjadi ol, yaitu ada metana, metanol, etana, etanol, dan seterusnya. Nah, trivial R strip OH, alkil strip alkohol. Nah, di sini ada metil alkohol, etil alkohol, dan isopropil alkohol. Nah, klasifikasi alkohol berdasarkan jenis atom C yang mengikat gugus. Yang pertama ada alkohol primer, misalnya metanol, etanol, 1-propanol. Nah, yang kedua ada alkohol sekunder, terikat pada atom C sekunder, misalnya 2-propanol. Yang ketiga ada alkohol tersier, terikat pada atom tersier, misalnya 2-metil, 2-propanol. Beberapa reaksi alkohol. Yang pertama, dehidrasi alkohol atau pelepasan H2O. Alkohol jika dipanaskan bersama H2SO4 pekat akan mengalami dehidrasi membentuk eter atau alkena. Pemanasan pada T130°C menghasilkan eter, sedangkan pada T180°C menghasilkan alkena. Nah, yang kedua ada oksidasi alkohol. Alkohol sederhana mudah terbakar membentuk CO2 dan H2O. Namun dengan pengoksidasi sedang dan dalam lingkungan asam, alkohol teroksidasi. Pertama, alkohol primer, aldehid atau asam karbosilat. Yang kedua ada alkohol sekunder atau keton. Yang ketiga ada alkohol tersier atau tidak teroksidasi, karena yang diserang adalah atom H atau atom karbon yang mengikat gugus. Beberapa reaksi alkohol yang ketiga yaitu reaksi alkohol dengan Na atau K. Terjadi pada alkohol kering atau tidak mengandung air, sehingga dapat bereaksi dengan Na atau K, sehingga atom H dari gugus strip OH diganti dengan Na dan K, Na atau alkoholat. Jika terdapat air, maka alkohol akan terurai menjadi alkohol dan NaOH. Yang keempat ada esterifikasi atau pembentukan ester, yaitu alkohol plus asam alkonoat atau ester plus H2O. Ester tidak bereaksi dengan oksidator, reduktor maupun basa, sehingga umumnya digunakan sebagai pelarut.
B. Ada eter atau alkoksi alkana. IUPAC yaitu menetapkan alkil yang lebih kecil sebagai alkoksi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. Trivial yaitu menyebutkan nama alkil-alkilnya, urut abjad, dan diakhiri dengan eter. Jika kedua alkil sama, maka diawali dengan di, tri, dan sebagainya. CH3, strip CH2, strip CH2 disebut butana karena lebih panjang. CH2, strip CH3 disebut etoksi karena lebih pendek. Jadi diperoleh nama etoksibuana. Nah, selanjutnya pada rantai induk terdapat gugus metal pada atom C nomor 3. Jadi nama senyawanya 2 strip etoksi, strip 3 metil butana. Yang C ada aldehid atau alkanal dan keton. Aldehid adalah gugus karbonil mengikat satu alkil dan satu atom H. Rumus umumnya CnH2NO. IUPAC yaitu nama alkana rantai induk A diganti al, misalnya butanol menjadi butanal. Menentukan rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi sehingga atom C pada gugus strip CHO memiliki nomor 1. Nah, trivial yaitu mengambil nama asam karboksilat dengan mengubah asam OAT atau asam AT menjadi akhiran aldehid, misalnya asam asetat menjadi asetaldehid CH3 strip CHO. Contoh ada butanal, 3 strip metil butanal, dan bisa kalian lihat di bawahnya ada rumus struktur dan nama umum. Keton adalah senyawa karbon yang mengandung gugus fungsi strip CO yang terikat pada dua gugus alkil R. Keton yang dianggap berasal dari senyawa alkana disebut alkanon. Rumus umumnya CnH2NO atau R strip CO strip R. IUPAC yaitu nama dengan mengubah huruf terakhir A pada alkana dengan huruf ON. Menentukan rantai terpanjang yang melewati gugus fungsi strip CO. Penomoran dimulai dari ujung terdekat gugus fungsi. Trivial diambil dari nama alkil yang terdekat gugus karbonil, kemudian ditambahkan kata keton. Nah, reaksinya aldehid plus O yaitu asam karboksilat. Keton tidak teroksidasi. Nah, manfaatnya formaldehid untuk pengawet, keton untuk pelarut industri cat. D. Asam karbosilat. Asam karbosilat atau asam alkanoat diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi OAT dan diberi awalan asam. Rumus umumnya CnH2NO2. Penamaan IUPAC-nya, nama alkana rantai induk A diganti OAT. Misalnya, metana menjadi asam metanoat, etana menjadi asam etanoat, propana menjadi asam propanoat, dan butana menjadi asam butanoat. Bisa dilihat rumus kimianya pada tabel warna putih. Nama trivial diambil dari sumber alami asam yang bersangkutan. Misalnya, etana, nama IUPAC-nya menjadi asam etanoat. Nama trivialnya menjadi asam format. Sumbernya dari semut atau formika. Contoh lain dapat dilihat di tabel di samping. Untuk penamaan trivial, jika ada cabang, maka cabang dinyatakan dengan huruf Latin. Dimulai dari atom C yang terikat langsung pada gugus COOH, yaitu atom C nomor 2X. Untuk rumus kimia di samping, nama IUPAC menjadi asam 4-etil 2-metilheksanat dan nama trivialnya menjadi asam Y-etil X-metilheksanat. Sifat fisika asam karboksilat. 1.
9 anggota pertama asam karboksilat merupakan cairan tidak berwarna, namun memiliki bau yang tidak enak. Kedua, di atas 10 merupakan padatan seperti lilin dan memiliki tingkat penguapan yang rendah sehingga tidak berbau. 3. Memiliki titik didih lebih tinggi daripada alkohol. Keempat, C1 sampai C4 larut dalam air. Seiring peningkatan atom C, kelarutan dalam air berkurang. Trigliserida adalah asam lemak yang terdiri dari asam miristat 1-3%, asam palmitat 35-40%, asam oilat 38-40%, asam stearat 3-6%, dan asam linoleat 5-11%. Asam lemak tidak lain adalah asam alkanoat. Asam karboksilat berderajat tinggi, rantai C lebih dari 6 dan tidak bercabang. Dengan mengetahui sifat fisika dan kimia jenis-jenis asam lemak pada minyak sawit, maka kita dapat memproses dan mengendalikan sifat-sifat minyak. 2. Reaksi esterifikasi. Asam karboksilat bereaksi dengan alkohol membentuk ester. Bisa dilihat pada contoh berikut. Ester atau alkil alkanoat. Pada contoh ini, alkil merupakan gugus yang terikat pada atom C, sedangkan alkanoat merupakan gugus yang terikat pada atom COO. Pada contoh ini, warna biru merupakan gugus yang terikat pada atom C, sedangkan warna merah merupakan gugus yang terikat pada atom COO. Sifat fisika ester. 1. Ester merupakan turunan asam karboksilat dan memiliki bau yang menyenangkan, aroma yang sedap. 2. Memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan asam karboksilat. Reaksi ester. Reaksi ester bersifat netral, biasanya mengalami reaksi kimia di mana gugus alkosi OR diganti dengan gugus lain. Yang pertama, reaksi hidrolisis suasana asam merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi dengan bantuan katalis asam merupakan reaksi keseimbangan. B. Reaksi hidrolisis suasana basah merupakan reaksi sempurna. Ester dilepaskan dari keseimbangan, diubah menjadi garam organik dan tidak bereaksi kembali dengan alkohol. Manfaat asam karboksilat. Yang pertama, asam format untuk insektisida, obat-obatan, dan pewarna. Asam asetat untuk pewarna, insektisida, pengawet makanan. Manfaat ester untuk aroma buah-buahan tiruan. Asam lemak bebas. Contoh reaksi kimia di bawah merupakan asam lemak bebas plus gliserol menjadi penyusun utama minyak atau lemak. Trigliserida adalah asam lemak yang terdiri dari asam miristat 1-3%, asam palmitat
35-40%, asam oilat 38-40%, asam stearat 3-6%, dan asam linoleat 5-11%. Asam lemak tidak lain adalah asam alkanoat. Asam karbosilat berderajat tinggi, rantai C lebih dari 6 dan tidak bercabang. Dengan mengetahui sifat fisika dan kimia jenis-jenis asam lemak pada minyak sawit, maka kita dapat memproses dan mengendalikan sifat-sifat minyak. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.